Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gue. Pagi ini gue ingin berbicara, ngobrol ringan ya, terkait dengan pemain muda Manchester United 18 tahun yang kemarin sensasional ketika menghadapi Wolverhampton Wanderers, menciptakan gol kemenangan bagi Manchester United. Dan yang menarik dari Kobbie Mainoo di pertandingan tersebut adalah ada tiga hal. Nomor satu adalah bagaimana cara dia bermain sepanjang pertandingan. Di babak pertama dia bermain Dia bermain lebih ke depan ya, sementara posisi jangkar kan ditepati oleh Casemiro. Tapi bagaimana dia bermain proaktif, terutama ketika Manchester United ini kehilangan bola, harus bertahan, harus berusaha menghentikan transisi yang berusaha untuk dilakukan dengan cepat oleh pemain Wolves. Situasi yang di pertandingan pertama di Old Trafford Manchester United sangat kesulitan, tapi Casemiro di babak pertama sangat nyaman sekali. Kenapa dia bisa bermain seperti itu? Karena ruang jelajah atau daerah jelajah dari Casemiro ini tidak luas-luas banget. Artinya ada beberapa area itu di cover selain oleh fullback dari Manchester United, back kanan maupun back kiri. Center back juga ada proaktif ya, membantu juga Kobbie Mainoo, sehingga seorang Bruno Fernandes ini tidak perlu sering-sering turun ke bawah. Akibatnya apa? Positif. Manchester United bisa lebih berkreasi, terutama ketika menyerang dan melakukan serangan balik. Kobbie Mainoo memiliki keberanian, memiliki inisiatif. Di babak kedua dia sempat bermain peran yang berbeda juga ketika Casemiro ditarik digantikan oleh Scott McTominay. Kobbie Mainoo drop nih ke posisi jangkar, posisi yang memang sering dimainkan Kobbie Mainoo ketika pre-season. Dan menurut gua di situ kuncinya. Manchester United sepanjang paruh pertama musim sangat minim sekali bermain dengan seorang Kobbie Mainoo. Kenapa? Absennya Kobbie Mainoo karena cedera yang diderita di pre-season. Menurut gua ya, setelah melihat beberapa pertandingan Kobbie Mainoo, nampaknya ini bisa jadi salah satu kunci kenapa Manchester United tampil timpang di putaran pertama. Yes, ada penyebab lain. Kita sudah tahu bagaimana angka pemain yang cedera yang sangat tinggi sekali. Tapi bagaimana juga Erik ten Hag yang nampaknya ingin memainkan formasi sistem yang berbeda di musim ini, tidak lagi sering bergantung dengan 4-2-3-1 tapi 4-1-2-3 ataupun juga 4-1-4-1. Sering tidak bisa bermain dengan konsisten, terutama di lini tengah. Ada banyak proses gol, ada banyak proses permainan di atas lapangan yang nampak tidak maksimal dengan sistem ini. Tapi perlahan setelah kembalinya Kobbie Mainoo, Manchester United seperti mendapatkan kembali bentuk permainan. Ini adalah beberapa pertandingan dari Kobbie Mainoo yang menurut gue juga luar biasa. Pemain 18 tahun ya, menit bermainnya sangat tinggi untuk pertandingan-pertandingan yang dilalui. Walaupun tidak seluruhnya Manchester United berhasil mendapatkan hasil positif, seperti ketika kalah menghadapi West Ham ataupun juga menghadapi Nottingham Forest. Tapi gue menilai memang ada kontribusi yang sangat besar sekali dari pemain berusia 18 tahun ini. Sepak bola tentu saja permainan tim, permainan kolektif yang terdiri dari kontribusi permainan-permainan individu dari tiap-tiap pemainnya di atas lapangan. Dan dengan adanya Kobbie Mainoo, menurut gue ada tambahan di sana, ada tambahan kualitas permainan Manchester United, utamanya juga di lini tengah. Lalu juga bagaimana kedewasaan Kobbie Mainoo di atas lapangan menurut gue luar biasa. Dia tenang, dia kompos, dia disiplin ketika mencetak gol kemenangan, di mana fans sangat-sangat excited. Kobbie Mainoo bisa cool, bisa tenang sekali dalam merayakannya. Dan menurut gue butuh kedewasaan ya untuk bisa selebrasi seperti itu menurut gue. Dan ini menunjukkan hal yang luar biasa. Ini adalah heat maps dari Kobbie Mainoo ketika menghadapi menghadapi Wolves.
ada beberapa titik yang memang mayoritas dia ada di daerah jangkar kalau menurut gua, maupun juga daerah gelandang bagian tengah dari Manchester United. Dan ini juga posisi rata-rata di formasi Manchester United ketika menghadapi Wolves. Bagaimana Kobbie Mainoo bermain memang lebih di posisi tengah dibandingkan dengan Breaker yang ditempati oleh pemain nomor 18, yaitu adalah Casemiro. Sementara Bruno Fernandes bisa lebih bermain agak ke depan. Dan menurut gua konsep ini yang dimainkan oleh Manchester United utamanya di sekitar babak pertama dan secara garis besar 60 menit pertandingan merupakan salah satu konsep ataupun sistem permainan yang diimplementasikan dengan bagus di atas lapangan. Cepat ketika transisi, tajam ketika menyerang, menciptakan banyak kreasi, dan juga solid ketika kehilangan bola. Kobbie Mainoo sendiri dari musim lalu sudah beberapa kali berada di tim utama Manchester United. Erik ten Hag memberi waktu, memberikan kesempatan, memberikan peluang kepada pemain muda ini untuk bisa berlatih dan juga mencicipi beberapa waktu momen bersama dengan tim utama Manchester United. Dan di pre-season memang terlihat juga Erik ten Hag selalu menyertakan ya ketika dia sebelum cedera. Nampaknya memang ada kepercayaan, ada rencana seorang Erik ten Hag dengan Kobbie Mainoo. Erik ten Hag yang biasa juga bekerja dengan pemain-pemain muda di Ajax tentu saja memiliki kejelian ya menurut gue, dan ini yang dia lihat dari seorang Kobbie Mainoo. Bahkan gue ambil dari Manchester Evening News, situasi ketika Manchester United baru saja juara Carabao menghadapi Newcastle, ada momentum di mana Erik ten Hag ini terlihat ya bagaimana Erik ten Hag berbicara dan memberikan beberapa masukan kepada Kobbie Mainoo. Dan menurut gua ini seperti ya Erik ten Hag sudah memiliki rencana ketika Manchester United tampil di final menghadapi Newcastle. Itu sistem permainan sudah bukan lagi 4-2-3-1 menurut gua, sudah ada banyak momentum, banyak periode bermain dengan 4-1, 4-1, 4-1, 2-3. Dan menurut gua ada semacam diskusi ringan ya dengan Kobbie Mainoo dari Erik ten Hag, bukan ringan amatiran tentu saja, di mana Erik ten Hag menurut gua ya sudah seperti kayak memplot Kobbie Mainoo di sistem tersebut. Bisa jadi juga dia berbicara soal masalah hal lain, karakter, mental, karena baru saja selesai pertandingan final itu, tapi juga melihat bagaimana ada komunikasi, ada kedekatan antara sang manajer dengan Kobbie Mainoo. Sistem permainan yang ingin dibangun oleh Erik ten Hag di Manchester United menurut gua di musim pertama tentu saja ada satu pemain ya kan yang ingin diincar di sana, yaitu adalah Frenkie de Jong yang akhirnya tidak bisa datang dengan apapun alasannya. Dan kalau gua menilai kenapa kok Erik ten Hag ingin mendatangkan Frenkie de Jong, apakah memang Erik ten Hag ini ingin membangun sesuatu yang hampir sama dengan Ajax ketika dia di Ajax ya. Dan ini menarik perhatian gua gitu ya, penasaran gua, sehingga gua coba gua lihat deh, salah satu formasi terbaik atau penampilan terbaik Ajax adalah ketika menghantam Real Madrid di Santiago Bernabeu 1-4. Gua lihat formasinya pada saat itu apa, lebih ke 4-3-3. Lalu gua lihat lini tengahnya siapa saja, ada Donny van de Beek tentu saja, ada Frenkie de Jong, ada Lasse Schöne, dan juga Hakim Ziyech. Segitiga ini gue pikir merupakan kerangka, salah satu kerangka lini tengah permainan Ajax pada saat itu. Dan gue lihat saat ini Manchester United dalam tanda kutip ya ada pemain-pemain yang seperti kayak diplot di situ. Ziyech mungkin dengan Bruno Fernandes, lalu Schöne dengan Casemiro, dan Frenkie de Jong mungkin dengan seorang Kobbie Mainoo. Bagaimana ada pemain yang bisa secara proaktif menjemput bola dari belakang, pemain juga yang memiliki keberanian, pemain yang memiliki kapasitas membongkar pertahanan lawan, terutama dalam hal menyambung ya lini per lini. Dan menurut gua disitulah peran seorang Kobbie Mainoo.
yang bisa jadi inilah yang dicari selama ini oleh Manchester United. Lini tengah, pemain yang bisa mengisi lini tengah dengan bagus. Dan istimewanya Manchester United tidak perlu mengeluarkan uang yang banyak. Enzo Fernandez didatangkan dengan berapa? Sangat mahal sekali, hampir 100 kan kalau tidak salah dari Chelsea. Lalu juga gelandang-gelandang lain di Premier League, Caicedo mungkin, dan banyak pemain lain juga. Frankie de Jong bahkan didekati dengan angka 85 juta, tapi Kobbie Mainoo gratisan. Salah satu hal yang besar yang harus diperhatikan adalah dia masih 18 tahun. Dengan bakat yang sebesar ini, Manchester United harus bisa merawatnya dengan hati-hati. Bukan hanya dengan perimbangan menit bermain di atas lapangan, tapi juga kehidupan di luar lapangan. Menurut gue harus diperhatikan dengan bagus. Karena Manchester United menurut gue ini sedang memiliki aset yang sangat-sangat langka, bisa dikatakan demikian, tapi tetap belum seutuhnya jadi, tetap harus diasah terus sehingga dia bisa lebih berkembang lagi. Kurang lebih demikian. Bagaimana menurut Sobat Football United? Bisa drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.